الحمد لله نستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Bila mana ada dua golongan orang Islam sama berantem, maka hendaknya kamu islahkan mereka sehingga saling cinta mencintai kembali kepada syariat Islam kembali. Bila mana salah satu dari mereka masih belum mau untuk islah, masih pengen berantem saja, maka hendaknya kamu usaha nih. Ini saya buat arti yang agak luas saja. Apa disempitkan? Nah, maka perangilah yang tidak perangilah yang tidak mau islah ini sampai mau islah. Bila mana mereka ini, jadi kalau perangnya orang dakwah itu kan ya dengan propaganda atau nasihat-nasihat. Bila mana mereka fa'in fa'at fa'aslihu bainahum. Kalau mereka sudah siap untuk kembali kepada tata cara bermuasyarah Islami, yaitu kembali kepada Allah dan utusannya Allah, maka islahkanlah mereka itu dengan adil, dengan baik. Jadi islahu dzil bain ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ini tidak asing lagi lah, sudah terus terang saja itu bahwa kondisi markas Temboro, bukan markasnya sebetulnya, beberapa orang saja ada yang di markas Temboro ini tidak mau, yaitu islah jimaiyat dan hanya berantem saja. Kemudian terpanggil dari kaulnya Allah Subhanahu wa taala inilah. Saya datang ke sini juga awal pertama kali sebelum datangi orang Temboro, malah yang tak datangi orang Jakarta dulu. Saya banyak mudzakarah sama orang Jakarta, berbincang. Kemudian mereka sudah alhamdulillah, para teman-teman di Jakarta ini sudah Masya Allah paham kondisinya. Sehingga alhamdulillah teman-teman di Jakarta ini malah lebih mudah saya itu bicara dengan mereka. Dan akhirnya mereka itu sangat-sangat mencintai orang-orang Temboro. Saya lihat, walaupun orang-orang Temboro itu, markas Temboro ini belum sepenuhnya ya bisa paham mengenai urusan istimewa ini, tapi setengah dari pekerjaan islahu dzil bain ini saya sudah bisa, yaitu teman-teman yang ada di Jakarta sudah betul-betul islah, betul-betul islah. Saya lihat di Jakarta, saya nggak tahu kalau di markas lain, tapi yang di Jakarta ini benar-benar islah.
Sudah bagus sekali para suro, Masya Allah. Fikir juga Temboro, bagaimana majunya Temboro, bagaimana Temboro ini bisa tambah membaik, bagaimana banyak fikir-fikir yang bagus-bagus untuk ahlu Temboro dari para suro-suro kita ini. Jazakumullah khair. Semoga Allah SWT balas mereka, kebaikan mereka semuanya. Nah, kemarin itu ternyata ya memang sudah jauh sekali ya kondisi itu. Markas Temboro ini banyak terpuruk ketidakistimewaannya itu. Kemudian Pak Bet, yaitu Pak Bet, adik saya Pak Bet itu bilang sama saya supaya markas itu saya kendalikan kembali. Kemudian beliau serahkan semua kepengurusannya markas itu. Ya ternyata Masya Allah beratnya itu luar biasa. Saya tarhib habis-habisan supaya orang itu jangan suudzon dengan orang Islam yang baik, yang husnudzon, semua orang-orang baik. Saya nggak tahu apakah karena saya ini kurang makbul ya di Temboro itu, sebetulnya, atau saking kuatnya permasalahan yang ada di sana, atau mungkin ya Allah pengen memberi pahala yang lebih banyak lah ini. Tapi pahala itu di sini itu kok susah rasanya kan. Karena pahala itu susah. Nah, maka saya juga minta kepada sampean-sampean semuanya yang kamu itu tinggal juga di Jakarta sini untuk membantu berdoa ya, supaya teman-teman yang ada di Jakarta ini juga di Temboro itu segera mau islah, mau baikan dengan saudara-saudara Islamnya yang lain, terutama dengan markas Surabaya, markas Jakarta. Kalau saya ingatkan, apakah orang-orang Surabaya, orang Jakarta itu pernah berdagang dengan kamu kemudian nipu kamu? Ya enggak ada. Apakah pernah hutang sama kamu kemudian enggak bayar hutangnya? Juga enggak. Lalu kenapa kamu marah sama mereka? Bingung. Sebetulnya enggak ada masalah sama sekali. Bahkan satu semut pun mungkin enggak ada masalah. Tetapi ya setan. Hanya setan. Alhamdulillah kemarin itu sampai, kalau saya mau Kargozari saja saya bukan bayan, tapi dalam Kargozari ini kenapa kok nggak bayan, kok hanya Kargozari saja? Dalam Al-Quran itu kebanyakan Kargozari ya, oh ya, jadi itu kondisi seperti itu. Kemudian kami itu hubungan dengan saya sendiri sebetulnya itu yang ngawal ini. Tapi ini kalau berantem, saya maju dulu, ya. Sampai dikek mau naik kalah aku genten kulo. Lah aku kadang mati ngomong terus ya. Alhamdulillah. Ditani loh, janji loh. Nah, jadi alhamdulillah, masya Allah saya dapat satu orang ini, ponakan yang lain belum mau membantu. Kemudian pergi bolak-balik itu menghadiri musda Jawa Timur. Saya sudah memasukkan diri kepada bagian daripada orang Jawa Timur yang memikirkan seluruh Jawa Timur juga. Datang ke musda Malang 2 kali, datang ke musda Banyuwangi gitu juga. Kemudian mereka itu orang Surabaya ini pengen sekali kalau musdanya itu di Temboro. Awal-awal masih selalu ditolak. Kemudian begitu terakhir Pak Bet sudah mau menyerahkan urusan markas ke aku, sama Pak Bet juga diterima, silahkan musda sini. Nah, kemudian diserahkan ke saya, dan saya buat musda. Mau namanya buat musda itu di markas Temboro itu ada, Masya Allah, oknum yang berkeliling di mahalah itu, di halakoh, di zun menghasilkan jangan sampai ikut musda. Coba habis-habisan la haula wala quwata illa billah begini. Jadi sangat-sangat tidak terpimpin gitu. Itu liar betul itu.
betul-betul liar. Lah orang-orang halaqah kan bingung. Jadi orang-orang halaqah bingung. Jadi ketika musyawarah, saya sudah kasih tahu takazah-takazahnya, tapi mereka akan bergerak dengan diam-diam di belakang terus begitu itu. Sampai ada satu halaqah itu, bagian halaqah Kediri. Itu tengah saya waktu ada pengajian di Tulungagung. Waktu itu pengajian di tempatnya Kiai Robert, yaitu Kiai Thorekoh Naqsyabandi juga, yang satu guru dengan kita juga dari Temborong. Itu saya ngaji di sana, itu didatangi sama ahbab yang dari Kediri. Katanya, ini kan ada yang berita ditekani Pak Fulan, saya nggak tunjukkan namanya, nanti ngerasani orang. Nah, Pak Fulan itu datang ke tempat kami, ke halaqah. Katanya sampean ngelarang datang untuk ke musda nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Astagfirullah. Enggak ada, Pak. Saya enggak ngelarang. Justru saya sarankan untuk semuanya nanti datang untuk musda. Jadi sudah dengan segala nama sopo, namanya Pak Atta, namanya Pak Bet, namanya mungkin kalau berani namanya Kanjeng Nabi, nama Gusti Allah, atau nama Raja Firman, ya gak ngerti agak ada. Terus Masya Allah. Akhirnya saya tapi hanya bisa yang doa. Semua hati manusia itu yang megang ya hanya Allah. Hanya doa. Ngomong dakwah ini gak kuleh gelut. Mau akan membuat islahu dadil bain untuk menyatukan umat dengan kekerasan, ya tidak terjadi satu. Ya kan? Makanya harus dengan mahabbah. Ternyata setelah seperti itu, awalnya orang yang bantu saya malah Pak Ben. Akhirnya Pak Ben itu membantu saya itu untuk ngasih khidmat orang-orang yang mau musda. Terus beliau itu kan terus pergi ke siapa itu umroh, itu ditinggal itu. Jadi kayak seperti itu. Akhirnya bahasa wes geger tenanan. Akhirnya sing bantu yang berdulurku dhewe di mana. Ya ada yang bantu. Setelah maka alhamdulillah ya, sing sebagian orang-orang ini bisa saya bawa ke sini. Walaupun hati masih belum mantap, tetapi sudah alhamdulillah sudah bisa dibawa ke sini. Nanti lama-kelamaan butuh waktu kayaknya. Nih, saya minta doa betul ini jangan mujahadah habis-habisan, betul-betul mujahadah. Itulah keadaan pengen gaya istima'iyah itu seperti itu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Benar? Iya. Bainahuma baina akhwaikum. Baina akhwaikum, betul ya. Nama mu'min ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Jadi islah. Dan jangan saling hina-menghina. La ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum. Jangan kamu merendahkan diri kamu sendiri. Artinya apa? Karena kita ini saudara. Kalau kita merendahkan saudara kita, menghina saudara kita, yaitu sama saja menghina diri kita sendiri. Maka wala talmizu anfusakum. Kenapa dikatakan seperti ini? Biar ada rasa. Maka kalau kita doa di ketika Fatihah, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami. Jadi kita dan saudara Islam kita ini adalah satu. Maka wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling juluk menjuluki, jangan julukan-julukan yang jelek. Bi'sa'alismul fusuq ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ini harus ditobati. Jangan sampai kita ini kena pangkat, yaitu pangkat sebagai orang fasik. Dikarenakan saling caci-mencaci satu sama lain. Insyaallah ya, maka ini dijaga betul istima'iyah. Tidak ada nikmat ya, tidak ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini melebihi kenikmatan kerukunan. Kalau kita membangun satu keluarga, kenikmatan dalam keluarga itu adalah kerukunan. Ya,
keluarga duitnya banyak tapi setiap hari berantem. Sama keluarga gak duit blas tetapi setiap hari rukun. Mangan bareng, luwe bareng, mangan luwe bareng. Kalau keluarga duit apa berhenti lah berantem. Mana yang dipilih? Gak gelem milih. Kita seneng duit. Ini kalau orang sudah cinta harta itu begitu. Piye carane iki? Saya nggih pengen rukun, tetapi nggih duwe-duwe. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu saja kerukunan itu lebih didahulukan daripada urusan harta. Sekarang apa nikmat surga pertama kali yang diberikan oleh Allah? Kerukunan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ya dah. Pertama kali masuk surga, dicopot semua dendam-dendam itu dihilangkan sehingga ketemu saudaranya Islam, rukun. Jadi nama surga itu kerukunan. Kalau surga kok ada berantem, gak surga neh, gak surga neh. Tapi kalau di neraka itu berantem terus, berantem satu sama lain. Itu loh engkel-engkel orang neraka. Sama iblis juga berantem, sama teman-temannya berantem. Rabbana khailah. Ya itu juga yang di waktu masuk neraka itu loh. Atihim di'fam minal adzabi kala. Sebelumnya itu kan sebetulnya bicara kepada orang yang mendakwahkan keburukan. Jadi di sana nanti akan berantem tidak ada. Di samping mereka sudah mendapat siksa, mereka terus minta kepada Allah, ini yang ngajak, ya Allah, kok kasih yang banyak ini ngajak, hajar saja itu. Nanti terus berantem terus itu di sana. Di neraka, di surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dihilangkan semuanya ghil-ghil. Lah ahli surga yang ada di dunia ini doanya adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Masih di dunia sudah tidak ada ghil lagi, tidak ada dendam lagi, sakit hati lagi kepada saudara-saudara Islamnya. Di dunia itu namanya itu ahli surga tapi masih di dunia. Tidak ada akhir. Maka ada sahabat Ansar itu yang dikatakan oleh Nabi ahli surga orang ini. Besoknya lagi dikatakan ini oleh surga. Akhirnya Abdullah ibnu Umar mau nyelidiki amalannya apa tuh ini orang ini, sehingga dikatakan Nabi sebagai ahli surga ini. Ketika diselidiki ternyata amalannya sebelum tidur adalah doa. Ya Allah, semua mazlimah ini adalah perbuatan dolim kepadanya. Semua mazlimah yang dibuat oleh saudara-saudara Islamku kepada aku, maka mulai ini sudah saya ikhlaskan. Yang aku tidak ingin menyusahkan saudara Islamku nanti, kalau nanti di akhirat gara-gara dia pernah berbuat mazlimah kepada aku. Nah, itu. Gara-gara inilah Nabi mengatakan ahli surga dia. 3 kali datang dikatakan 3 kali ahli surga. Sebetulnya ceritanya begini, sebentar lagi akan datang seorang dari ahli surga. Datang orang itu. Besoknya lagi Nabi mengatakan ketika duduk sama sahabat, sebentar lagi akan datang orang dari ahli surga. Oh itu lagi orangnya. Sampai 3 kali orang itu juga. Ternyata amalan itu tidak ada punya amalan istimewa. Malam juga enggak nampak kok tahajud habis-habisan juga enggak, ya biasa-biasa aja seperti amalan biasa lah. Tetapi amalan luar biasanya adalah yaitu itu. Maka Nabi juga pernah berkata, tidakkah kalian bisa menirukan amalan yang dibuat oleh Abu Damdam, yaitu dia ini kalau keluar dari rumah dia berdoa, ya Allah, sekarang tubuhku tak sodakohkan kepada orang-orang Islam. Siapa yang pengen ngerasani, pengen anjeleki, wis gak apa-apa, aku siap aja, aku pengen ikhlas karena sampai seperti itu. Jadi Masya Allah,
urusan menjaga istimaiyat ini baginda Nabi itu benar-benar memperhatikan urusan ini. Maka ada orang yang mengatakan, dan perkataan ini keliru, ikhtilaf itu mesti akan ada dalam umat, makanya harus diwujudkan ikhtilaf itu. Ini keliru, bukan begitu maksudnya. Ikhtilaf itu akan terus ada, tetapi perintah kita ini adalah apa? Untuk islahu dzatil bain. Orang Islam dan orang kafir itu selalu ada, tapi kita diperintah untuk Islam. Satu kampung kok nggak ada Islamnya ya, kok nggak ada kafirnya. Udah aku tak salah satunya ben masuk Quran nanti. Memang begitu? Kan enggak lah Bang. Ya. Di Madinah itu ada munafiknya. Kampung kita kok belum ada munafiknya. Maka kita yang mau ngisi. Enggak begitu. Jadi ada Islam, ada kafir, milih Islam. Ada iman, ada kafir, milih Islam. Ada taat, ada maksiat, pilihlah yang taat. Ada apa itu ikhtilaf dan ada ikhtilaf, ada istimaiyat, pilihlah istimaiyat. Begitu loh. Jadi bukan berarti kita ini terus harus disuruh milih, bebas boleh mana-mana, enggak boleh. Di antara dosa yang paling besar dalam umat ini adalah membuat perpecahan. Perpecahan itu dosa besar habis-habisan ya. Makanya itu harus betul-betul. Maka Sayyidina Ali, kenapa Sayyidina Ali itu beliau mengatakan, ya, aku ini kenapa harus memerangi Muawiyah? Golongan sana itu saudara saya sendiri. Aku ini adalah mengikuti perintahnya Al-Quran. Fa in baghat ihdahuma faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ketika salah satu dari mereka itu berontak, atau baghi itu kan memberontak sebetulnya. Berontak, tidak mau taat kepada perintahnya Allah, tidak mau biat. Faqatilul lati tabghi, maka perangilah orang yang berontak itu sehingga kembali kepada agama Allah, kembali kepada Allah. Jadi tidak salah pada waktu itu, paham? Bukan salahnya, itu sudah benar yang dibuat itu. Dan yang dibuat itu sudah benar. Maka para ulama mengatakan kalau urusan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, ya yang benar itu Sayyidina Ali. Tetapi kondisi wujudnya Sayyidina Muawiyah itu ya bagian daripada takdirnya Allah, dah diwujudkan fitnah. Maka kebanyakan seluruh para sahabat ya ikut Sayyidina Ali pada waktu itu. Jadi itu tidak bisa jadi alasan, sahabat saja itu perang, maka kita harus perang. Enggak begitu. Enggak begitu, enggak boleh seperti itu. Perang itu buruk dengan sesama orang Islam. Maka yang boleh adalah islah. Bahkan yang dibuat oleh Sayyidina Ali pun itu alasan Sayyidina Ali mengatakan ini untuk islah. Ini untuk merukunkan. Itu untuk merukunkan. Itu kata Sayyidina Ali. Maka difahami lah, ternyata kerukunnya umat itu bisa terjadi. Ya apa yang dibuat oleh Sayyidina Ali, pengorbanan beliau, doa beliau itu juga akhirnya dikabulkan oleh Allah, tapi bukan pada zaman beliau, tapi zamannya putra beliau, yaitu zaman Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Paham ya? Begitu Sayyidina Hasan tadi, itu sudah dihentikan Nabi masalahnya itu. Sayyidina Hasan jadi khalifah, maka Sayyidina Hasan langsung beritahu Sayyidina Muawiyah, sudah umat ini harus disatukan, tidak boleh ada ikhtilaf lagi. Kamu saja khalifahnya, setelah kamu nanti terus aku. Karena sampean lebih tua daripada aku. Dan Sayyidina Muawiyah. Gimana? Siap. Nah, wes selesai, umat bersatu pada waktu itu. Hanya saja sebelum wafatnya Sayyidina Muawiyah, ternyata Sayyidina Hasan itu mati muda, wafat juga. Ini kejadian seperti itu. Paham ya? Jadi teruslah itulah umat itu bersatu terus, tidak ada kesatuan, tidak ada perpecahan sampai beratus-ratus tahun, mungkin ribuan tahun malahan dah. Itu umat jadi satu. Yaitu sampai habis zaman Turki Utsmani itu. Sekarang berantem lagi.
Kemudian sedikit-sedikit itu sekarang memang tidak ada kumpulan negeri Islam, nggak ada, tapi yang ada adalah Harokah Islamiyah, paham ya? Harokah Islamiyah yaitu Harokah itu Jama'atut Tabligh, dakwah tabligh ini. Nah, Harokah ini mempunyai satu program atau tujuan, garis-garis garis-garis pembelajarannya itu yaitu untuk menyatukan seluruh umat. Tujuannya apa? Yaitu mewujudkan ini saja 6 sifat: syahadat, sholat, ilmu ma'adzikir, terus ikramul muslimin, terus ikhlas, dan dakwah. Dakwah. 6 perkara ini tidak ada diikhtilafi sedikit pun oleh seluruh umat dalam madhab apapun. Siapa yang khilaf dengan asyhadu alla ilaha illallah? Siapa yang khilaf dengan syahadat? Yang khilaf dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah orang kafir. Kalau orang Islam di seluruh dunia di mana saja sama. Ya kan? Nah, siapa yang khilaf dengan sholat? Gak ada. Seluruh orang Islam dari ujung timur, ujung barat, semuanya sama. Ya, nah. Siapa yang khilaf dengan ikramul ilmu ma'adzikir? Gak ada. Semua orang Islam senang zikir, senang ilmu. Karena dengan ilmu lah itu bisa mendekat kepada Allah. Siapa yang khilaf dengan ikhlas? Gak ada. Siapa yang khilaf dengan dakwah? Gak ada. Gak ada orang itu yang dakwah ini gak oleh, gak enak dakwah gak oleh. Sampai orang-orang yang dakwah gak oleh. Gak ada. Gak ada. Sing ngusir-ngusir itu pun juga mengatakan gak oleh. Oh, gak setuju tapi gak ngomong gak oleh. Gak setuju apa? Engkau mari masjidku mbok rebut katanya. Ini perbedaan lain. Itu bukan mereka tidak menentang dakwahnya, enggak. Tapi mereka khawatir karena mereka itu masih merasa kalau orang dakwah mau ngerebut masjidnya. Itulah akhirnya mereka itu ngusir jamaah. Sebetulnya enggak ada itulah. Enggak ada itulah. Atau disebabkan mereka itu tidak tahu. Makanya kalau jamaah tabligh ini betul-betul dikerjakan, maka mesti akan mendatangkan yaitu kerukunan. Islam ini dikerjakan, maka mesti mendatangkan kerukunan. Kalau pengerjaannya kalau benar mesti mendatangkan kerukunan. Orang-orang dulu itu berantem, begitu datang Islam langsung bersatu. Madinah dulu berantem, Aus dan Khazraj, datang Islam langsung bersatu. Sehingga sampai seluruh dunia, bahkan 2/3 dunia semuanya bersatu. Disatukan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu seluruh dunia. Makanya kalau kita ini pengen tahu dakwah kita ini sudah benar atau belum, lah membuat perpecahan apa enggak? Jadi kalau membuat perusahaan, ya ini ada kesalahan di dalam cara mengerjakan tabligh atau dakwah. Apa misalnya ya? Karena aja harus dijaga. Ikramul muslimin. Sebetulnya kalau saya itu ya wong pondok sebetulnya, dan kamu tahu kan orang pondok itu juga suka ngamuk orang, juga marahi orang, kadang-kadang bahkan nempiling orang juga kan kata-kata. Ketika dikini kan ya hampir nempiling juga, tapi karena sifat yang nomor itu ada ikramul musliminnya itu loh. Jadi nggak jadi lah itu. Itu. Oh ya. Itu masya Allah. Jadi cara apa itu kendaraan itu ngegas, belakangnya itu muter, direm terus itu ya. Sudah nggak bisa bergerak karena ditahan dengan ikramul muslimin. Gak sido lagi. Saya kira manteknya tidak ada ini. Ada sesek sidik soalnya ada gitu saja yang betul-betul ini satu tok. Ini semuanya ini hanya bisa diselesaikan dengan doa. Ini kalau urusan usaha kami sudah usaha bisa-bisan dari sini sana sini. Nah, ini tinggal orang Temboro aja. Orang sini sudah clear. Ini tinggal orang Temboro ini yang perlu dikelirkan supaya mereka mau saling cinta mencintai bersama semua orang Islam, khususnya dengan para ahbab yaitu jamaah tabligh ini. Insyaallah ya. Al-Fatihah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.